Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmah, berkah dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabiullah Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang Islam and the West, Clashes and Cooperation. Islam dan Barat, mengenai bentrokan dan kerjasamanya. Sedikit gambaran bahwa pada periode Islam klasik, pemikir Muslim melihat pemikiran Yunani sebagai kebijakan yang harus dihargai. Di dalam tradisi Islam pun, terdapat perkataan Nabi yang berbunyi, "Berusahalah untuk menuntut ilmu, meskipun harus menemukannya di Cina." Hal ini selaras dalam sejarah filsafat Islam. Al-Kindi itu menasihati bahwa keutamaan belajar dan memperoleh pengetahuan dari sumber manapun, meskipun bukan dari seorang muslim, selama masih di dalam jalan kebenaran. Para cendekiawan muslim dan barat telah mencatat bahwa warisan intelektual barat dapat ditemukan dalam Islam klasik, yang kemudian dipupuk dalam pencapaian peradaban Yunani, Romawi, Persia, dan lain sebagainya. Nah, antara Islam dan Barat itu melibatkan dikotomi konseptual, di mana Islam dan Barat itu memiliki kualitas bawaan yang tetap. Karenanya, menurut Asma Barlas, membandingkan Islam dan Barat tidak dapat dipertahankan, karena Islam adalah agama dan Barat adalah ruang atau identitas geografis. Sehingga dalam mengkaji keduanya sebagai satu kesatuan peradaban, perlu dihindari ke arah esensialisasi keduanya. Cendekiawan orientalis menyimpulkan bahwa Islam sebagai suatu entitas memiliki satu gagasan tunggal tentang Barat, itu merupakan tidak masuk akal. Barat juga melihat Islam sebagai agama yang monolitik. Nah, di samping itu ada juga beberapa sarjana yang berpendapat bahwa kedua entitas peradaban ini memiliki warisan Yunani yang sama, setidaknya di dalam tradisi filosofis. Nah, lalu sikap kita untuk menyikapi hal ini adalah dengan bersikap bahwa dua entitas peradaban ini sebagai pelengkap dan juga untuk saling belajar satu sama lain. Selanjutnya ada 3 tipe tanggapan Muslim terhadap Barat. Tipe yang pertama ada the exclusivist rejectionist, yaitu menolak segala sesuatu yang datang dari Barat. Kelompok tradisionalis agama membentuk bagian terbesar dari tipe ini, karena mereka berpendapat bahwa Islam adalah agama yang lengkap dan terakhir. Meminjam pemikiran Barat berarti meniru orang-orang kafir dan menghancurkan Islam itu sendiri. Mereka menganggap bahwa Barat itu merupakan kekuatan kristenisasi dan tidak bermoral. Namun, tipe ini tidak hanya kritis terhadap pemikiran Barat saja. Ada juga sesama Muslim yang mengutamakan akal atau memiliki kedekatan dengan filsafat. Mereka akan membantahnya. Bagi mereka tidak ada kesulitan manusia yang dapat menemukan solusinya di dalam Islam, karena bagi mereka Islam adalah penawar dan jawaban atas semua masalah. Nah, pemikiran-pemikiran yang eksklusif ini menghalangi dialog intelektual sejati, di mana mereka sering berargumentasi dari otoritas dibandingkan dengan rasionalitas dan realitas kontekstual. Contohnya ketika saat itu
sistem sekolah atau madrasah pertama kali dikenalkan di Melayu. Nah, bersamaan dengan masuknya mata pelajaran modern dalam kurikulumnya. Jadi saat itu, ketika sistem sekolah atau madrasah pertama kali dikenalkan, itu bersamaan juga dikenalkannya dengan mata pelajaran modern. Nah, banyak dari kaum tradisionalis agama yang menolak hal itu. Mereka masih menganggap bahwa hanya lembaga pondok pesantren yang dapat menjamin pembelajaran Islam yang murni atau asli. Yang kedua ada tipe The Inclusivist Integrationist, yaitu menerima dan memasukkan fenomena modern. Kelompok ini terdiri dari para reformis yang menganggap kemerosotan masyarakat Muslim disebabkan oleh intelektual pendidikan yang belum berkembang. Saat itu tokohnya adalah Al-Tahtawi, yang mana ia memimpin reformasi di Mesir dan dianggap berbahaya bagi Islam. Walaupun Tahtawi juga ahli di dalam ilmu Islam tradisional, ia juga mencatat pentingnya penguasaan ilmu-ilmu rasional, di mana hal ini menurutnya menjadi kunci kemajuan Barat. Mempelajari ilmu-ilmu modern tidaklah bertentangan dengan Islam, akan tetapi menjadi kewajiban untuk mendapatkannya, karena ilmu-ilmu itu akan berperan penting di dalam membangun bangsa dan masyarakat. Umumnya, bagi para tokoh reformis, reformasi masyarakat Muslim tidak akan mungkin terjadi apabila umat Muslim mengabaikan kemajuan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan. Pembaharuan Islam yang akan menjadi sangat relevan untuk kehidupan umat Islam. Nah, namun di sini yang perlu digarisbawahi adalah harus memperhatikan seberapa banyak yang dianut dan diadopsi. Karena bagaimanapun juga, modernisasi itu bukanlah westernisasi. Adapun kebanyakan yang diadopsi dari Barat yakni berupa konsep, metode, teknik, dan lain sebagainya. Akan tetapi, harus memerlukan adanya asimilasi, adaptasi, modifikasi, ataupun menolak ide-ide tersebut jika tidak sesuai dengan syariat. Selanjutnya ada tipe eksklusivist inklusivist kompleks, yaitu kerangka pengetahuan dan pendidikan Barat. Umumnya, tipe ini menerima modernitas saat ini. Namun, fenomena westernisasi modern juga menjadi otentik. Kelompok ini itu mengklaim bahwa Islam itu agama yang lengkap dan sempurna, menolak segala bentuk adaptasi dari Barat. Namun, di dalam beberapa kasus juga mereka tidak konsisten dengan perbuatannya. Selain itu, mereka mengklaim Barat itu melakukan korup, sangat berbahaya, dan tidak beragama. Nah, saat ini euforia islamisasi menunjukkan dua sisi. Sisi yang pertama ditandai dengan romantisme kejayaan Islam masa lalu, dan sisi yang lain yaitu kebutuhan untuk membersihkan semua modernitas yang dianut dari unsur-unsur Baratnya. Adapun tantangan penangkaran intelektual dan budaya saat ini adalah banyaknya masyarakat Muslim yang dilanda gaya pikir bertentangan, masing-masing mempromosikan cita-cita dan model yang mereka senangi. Oleh karenanya, dikotomi antara Islam dan Barat itu terus berlanjut, sementara upaya adaptasi yang kreatif dan kritis tetap terdegradasi. Pembahasan selanjutnya mengenai respon intelektual dan dialog berkelanjutan. Para pemikir Muslim di era modern telah berusaha berdialog dengan Barat, kerjasama solidaritas untuk kemanusiaan bersama. Pembangunan bangsa baru harus mencakup pendidikan dan menurut Zia Gökalp, hal itu memiliki dua komponen utama. Komponen pertama yaitu mendidik, bertujuan untuk memelihara kesadaran nasional, dan komponen yang kedua adalah mengajar untuk modernitas.
Dialog di sini memegang peranan penting di dalam peradaban pemikiran Islam Barat. Dialog memungkinkan dilakukannya pemeriksaan kritis terhadap tradisi. Meskipun demikian, dialog juga menemukan tantangan seperti bahasa superioritas dan reaksi keras yang ditunjukkan oleh kelompok tertentu. Pada akhirnya, umat Islam juga perlu diilhami oleh kemajuan ilmu pengetahuan dari seluruh dunia, bukan hanya dari Barat saja. Warisan intelektual dan pendidikan lokal harus dipertimbangkan dengan tradisi Barat untuk mengurangi keterikatan dan ketergantungan intelektual. Sehingga dari pemaparan-pemaparan sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan bahwa hubungan Islam dan Barat dapat dicirikan sebagai positif dan negatif. Positifnya, yakni dapat hidup berdampingan secara damai, kerjasama, saling integrasi budaya ilmiah, atau yang lainnya. Kemudian negatifnya, dua hal ini dapat membentuk ketidakpercayaan atau bahkan permusuhan. Selanjutnya dijelaskan ada 3 tipe tanggapan Islam yang berbeda terhadap Barat. Yang pertama adalah menolak segala sesuatu dari Barat. Yang kedua menerima dan memasukkan fenomena modern. Dan yang ketiga, kerangka pengetahuan dan pendidikan Barat. Selanjutnya, di dalam pendidikan, pandangan-pandangan ini masih ada sejauh menyangkut kebijakan sikap. Tetapi, umumnya di daerah Muslim, sebagian besar meminjam dan meniru kebijakan pendidikan, gagasan, dan pengaturan kelembagaan dari Barat. Banyak negara Muslim telah melakukan upaya untuk menggabungkan ide-ide Islam dan juga ide-ide modern. Baik, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.